Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMP Plus Sabilur Rasyad yang beralamat di Jalan Hang Tuah nomor 22 Sidak Lumpuk, Sidoarjo. Masa pengenalan lingkungan sekolah peserta didik baru tanggal 17 Juli 2020. Hari ini merupakan hari kedua MPLS PDB dengan agenda yang pertama, protokoler kesehatan di sekolah, yang kedua, tata tertib sekolah. Mari kita simak bersama-sama agenda yang pertama, protokoler kesehatan di sekolah, yang akan disampaikan oleh Ibu Muizzatul Khuluqiyah, Sarjana Pendidikan Guru Profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Bu Ki. Kali ini kita dalam kegiatan MPLS PDB, masa pengenalan lingkungan sekolah peserta didik baru, dengan tema protokoler kesehatan SMP Plus Sabilur Rasyad. Kenapa sih kok harus mengambil tema protokoler kesehatan? Protokoler kesehatan itu bisa dikatakan penting ya dalam kondisi kita yang seperti ini. Jadi kita kupas dulu satu persatu. Apa sih sebetulnya protokoler kesehatan? Dari kata protokoler itu sendiri. Protokoler sendiri adalah seluruh hal yang mengatur pelaksanaan suatu kegiatan, baik dalam kedinasan atau kantor maupun masyarakat. Nah, kalau protokoler digabungkan dengan kata kesehatan, itu artinya segala sesuatu yang mengatur bagaimana caranya kita bisa menjaga kesehatan. Dikhususkan ke bagaimana pencegahan penyebaran virus corona atau COVID-19. Nah, apa sih sebetulnya COVID-19 itu sendiri? COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus. Ya, jenis virusnya sebetulnya mirip ya dengan penyebab dari keluarga virus yang menyebabkan SARS atau influenza biasa seperti yang kalian alami, seperti batuk, pilek, demam, bersin. Nah, seperti yang kalian alami ya. Tapi kenapa kok di dalam media-media yang muncul di sekitar kita itu COVID-19 bisa menimbulkan beberapa kasus ribuan bahkan jutaan kematian pada seseorang. Nah, ini kaitannya adalah dengan bagaimana sistem imun tubuh kita. Imun itu adalah sistem pertahanan tubuh kita terhadap penyakit. Jika pada saat kita berinteraksi dengan COVID-19 tubuh kita imunnya sedang tinggi, sedang bagus, maka aman. Jadi COVID itu tidak akan menyerang tubuh kita. Tetapi jika kita sebenarnya punya riwayat penyakit kronis seperti darah tinggi, diabetes dan lain-lain, nah ini bisa jadi menurunkan sistem imun tubuh kita sehingga kita mudah terserang COVID-19. Kita harus tahu apa sih gejala-gejala dari seseorang itu, tanda-tanda orang itu terjangkit coronavirus ya. Yang pertama batuk, kemudian demam, gangguan pernapasan seperti sesak nafas, badan terasa letih dan lesu, kemudian sakit tenggorokan ya, tenggorokan terasa seperti sulit untuk menelan dan lain-lain. Kemudian yang penting ini ya, pneumonia. Pneumonia itu adalah infeksi atau peradangan akut pada jaringan paru-paru. Jadi bisa jadi jaringan paru-paru yang terkena COVID ini bisa rusak gitu ya jaringannya. Nah, ini yang bisa menyebabkan sampai terjadinya kematian. Berikutnya, bagaimana sih sebetulnya proses penularan dari COVID-19 itu sendiri? Yang pertama, droplet. Droplet itu adalah percikan dari orang ketika sedang batuk, bersin, ataupun berbicara. Nah, ketika percikan ini menempel pada benda, kalau pada kulit kita, kemudian kulit kita melakukan kontak dengan mata, hidung, dan juga mulut, jika sistem imun kita tidak bagus, maka bisa jadi kita bisa tertular. Nah, yang kedua, kita jauh dari orang lain, belum tentu kita selamat dari penularan COVID. Karena apa? Droplet itu sendiri ketika jatuh di benda tertentu, dia akan mengandung virus. Nah, virus ini bersifat mengkristal, jadi dia tidak mati, tapi dia akan hidup pada inang yang hidup. Nah, ketika kemudian droplet yang jatuh ke benda, lalu benda itu kita pegang dan dropletnya menempel pada kulit kita,
ya. Kemudian masuk ke dalam bagian terbuka dari tubuh kita seperti mata, hidung, dan mulut, maka bisa jadi itu akan hidup lagi virusnya di dalam tubuh kita dan kita terserang COVID-19. Nah, bagaimana memastikan bahwa itu benar-benar COVID-19? Kita tidak boleh terburu-buru, jadi harus melakukan beberapa tes seperti rapid test, swab test, dan dilakukan berkali-kali baru sampai jika memang dikatakan positif, maka dia memang terjangkit COVID-19. Jadi kita tidak boleh terburu-buru ya untuk memvonis seseorang itu terkena COVID. Oke, nah bagaimana cara mencegah penyebarannya? Yang pasti ya, kita harus sering cuci tangan, pakai sabun dan air mengalir, pakai 7 langkah cuci tangan ya. Yang pertama depan, kemudian belakang, punggung tangan, sela-sela jari, buku-buku jari, kuku-kuku jari, jempol, pergelangan. Kemudian dibilas menggunakan air mengalir lagi. Oke, berikutnya menggunakan masker ya. Sebisa mungkin pakai masker, apalagi di ruangan terbuka yang kita melakukan interaksi dengan banyak orang. Nah, kalau seperti ini memang Bugi tidak memakai karena nanti mengganggu proses pada saat saya berbicara di depan kalian seperti ini. Oke, berikutnya hand sanitizer. Hand sanitizer ini membantu kita pada saat kita jauh dari air ya. Dia berbasis alkohol sehingga bisa mematikan virus. Oke, berikutnya jangan berkerumun ya. Jangan di tempat yang banyak orang. Hubungannya dengan yang ini, hindari berkumpul di tempat umum. Tempat umum itu tempat yang ditempati berbagai orang, lalu lalang orang, jadi yang ditempati oleh bergantian orang, yaitu tempat umum. Nah, sebisa mungkin kita hindari yang tempat-tempat yang seperti itu, seperti pasar, mal, dan lain-lain. Kalaupun terpaksa ya tetap kita harus menerapkan protokol kesehatan. Kemudian memasak dan memanaskan secara keseluruhan ini membantu untuk mematikan virus ya. Berikutnya, hindari menyentuh hewan secara langsung. Bu, kalau saya punya hewan peliharaan gimana? Boleh, kita ya tetap harus merawat hewan. Ya, tapi setelah itu tetap harus mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Berikutnya, tidak memegang dan atau berbagi benda. Jadi seperti handle pintu, pegangan tangga, nah itu kalau dirasa tidak bersih sebaiknya jangan. Tapi kalau kita terpaksa harus memegang, maka setelah itu pakai hand sanitizer atau cuci tangan. Kemudian hindari bersentuhan, seperti bersalaman, kemudian berpelukan atau mungkin cipika-cipiki. Ya. Nah, sebaiknya sih dihindari kalau tidak merasa takut atau tidak nyaman ya. Berikutnya, hindari melakukan perjalanan. Perjalanan boleh dilakukan, tapi tetap harus waspada ya. Apalagi kalau kita menggunakan kendaraan umum, hati-hati, tetap jaga jarak, terapkan protokolnya dengan benar. Nah, yang terakhir nih, ketika kita benar-benar sudah merasa, oh iya, kok muncul gejala-gejala seperti yang disebutkan tadi, jangan ragu-ragu untuk memeriksakan diri ke dokter ya. Perlu diingat, coronavirus itu tidak mampu bertahan hidup lama jika berada di luar inang. Dan virus ini juga tidak mampu bertahan pada suhu di atas 56 derajat Celcius selama 30 menit. Jadi, jangan malas untuk berjemur di bawah sinar matahari. Itu ya, kalau pagi-pagi bangun tidur silahkan. Ada matahari sudah terbit, mentor-mentor ya, silahkan kalian berjemur. Usahakan banyak dari permukaan kulit kita yang terkena sinar matahari. Oke, nah bagaimana kalau suatu saat nanti kita tiba-tiba harus ke sekolah? Bagaimana caranya supaya bisa tetap sehat? Nah, berarti kalian wajib menerapkan disiplin protokoler kesehatan seperti yang disampaikan tadi. Oke? Berikut persiapan protokoler kesehatan di sekolah. SMP pelosok-pelosok siap menghadapi new normal.
tetap semangat, tetap belajar, tetap berkarya, tetap mendekatkan diri kepada Allah. Dengan meningkatkan iman, akan meningkatkan ilmu, insya Allah. Sampai jumpa di lain kesempatan. SMP Plus Sabilur Rasyad, Jaya, Barokah, Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penyampaian materi tentang protokoler kesehatan di sekolah oleh Ibu Muaizatul Khuluqiyah, Sarjana Pendidikan Guru Profesional. Selanjutnya penyampaian materi tata tertib sekolah oleh Ibu Fitri Dewi Imawati, Sarjana Pendidikan Islam, yang akan disampaikan pada video selanjutnya.